kembali lagi di Novelist Journal, masih bersama aku pastinya Novilda. Dan di video kali ini aku mau share lagi ke kalian pengalaman aku waktu mengikuti seleksi LPDP. Kali ini aku mau share tentang pengalaman aku di tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi banyak sekali yang anggap remeh karena merasa file-file aja nih atau dokumen-dokumen aja nih yang tinggal memenuhi standar angka misalnya seperti TOEFL atau IELTS. Padahal ada sisi lain yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalau untuk di LPDP, di seleksi administrasi itu ada meminta penulisan esai dan judulnya sudah ditentukan oleh LPDP. Nah, bagaimana sih cara menulis esai yang baik dan pasti bisa membantu kalian untuk lolos? Oleh karena itu, tonton videonya terus sampai habis ya. Dalam hal menulis, yang perlu kita perhatikan adalah organisasi penulisan. Lalu, jangan bertele-tele atau langsung to the point aja. Lalu harus detail. Dan yang terakhir, kita itu harus kaya akan informasi. Jadi tulisan yang kita buat itu harus bisa memberikan informasi kepada para pembacanya. Nah, kalau untuk LPDP, ada 3 esai yang diminta sebagai syarat administrasi. Yang pertama, kontribusiku untuk Indonesia. Yang kedua, sukses terbesar dalam hidupku. Dan yang ketiga adalah rencana studi. Kunci dari penulisan semuanya adalah yang pertama, kalian harus baca instruksi penulisannya. Judul yang pertama adalah kontribusiku bagi Indonesia. Nah, di sini kalian diminta untuk menguraikan apa kontribusi yang telah kalian lakukan, yang sedang kalian lakukan, dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Ingat ya, beasiswa tidak akan diberi secara cuma-cuma. Jadi kalian harus berpikir apa yang akan kalian berikan kepada Indonesia setelah kalian menerima beasiswa melalui pendidikan-pendidikan yang ada. Kalian harus pede dengan kontribusi yang telah kalian lakukan. Besar ataupun kecil kontribusi itu, selama itu berdampak, itu namanya sudah berkontribusi. Jadi, kalian hanya perlu mengelaborasikan tentang apa yang telah kalian lakukan di masa lalu dan yang sedang kalian lakukan bisa berdampak bagi bangsa kita. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kontribusi. Nah, untuk kontribusi kamu di masa yang akan datang, kamu bisa mulai dengan permasalahan atau isu-isu yang sedang terjadi, yang updated ya. Nah, kamu juga bisa kaitkan dengan bidang yang kamu tekuni. Jadi kamu bisa cari celah di mana kamu bisa berkontribusi sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, kamu juga bisa kaitkan dengan bagaimana pelajaran kamu nanti atau bidang yang kamu tekuni nanti bisa mengisi celah yang kurang tersebut. Yang kedua yaitu tentang esai yang berjudul sukses terbesar dalam hidup kamu. Yang perlu kamu ingat di sini, aku harus tekankan bahwa jangan berpikir terlalu rumit. Ingat bahwa sukses itu tidak ada indikatornya, tidak ada standarnya. Semua orang punya standar masing-masing dalam hal kesuksesan. Jadi, jangan kamu berpikir bahwa cuma segini apa bisa dikatakan sukses. Kamu salah. Jadi, hal terkecil pun bisa kamu katakan sebagai sukses terbesar kamu. Dalam menulis esai ini, kamu bisa mulai dengan mengelaborasikan definisi sukses menurut kamu. Kamu boleh berfilosofi atau kamu boleh langsung memberi contoh. Tapi ingat, definisi kamu harus yang berbobot. Lalu, kamu bisa rincikan kesuksesan apa yang telah kamu raih. Bagaimana kamu bisa meraihnya. Dan perjuangan apa nih yang kamu lakukan untuk bisa mencapai titik tersebut. Usahakan sebisa mungkin kamu bisa membuat pembaca masuk ke dalam tulisan kamu. Maksud aku bukan berarti mereka loncat ya ke dalam tulisan kamu, tapi make them can feel how hard your struggle was. Dan jelaskan kenapa pencapaian tersebut bisa kamu kategorikan sebagai suatu bentuk kesuksesan. Lalu kamu di akhir nanti bisa membuat kesimpulan dan mengelaborasikan apalagi nih kesuksesan yang mau aku capai di level berikutnya. Dan bagaimana LPDP bisa hadir sebagai penopang kamu, sebagai pendukung kamu untuk mencapai kesuksesan tersebut.
Tapi ingat, kesuksesan kamu itu tidak boleh egois. Jadi jangan hanya kesuksesan untuk diri sendiri, tapi juga kesuksesan yang bisa memberi dampak bagi aspek-aspek kehidupan kita semua. Contohnya aspek ekonomi, sosial, politik, dan terutama pendidikan. Yang ketiga yaitu esai yang berjudul Rencana Studi. Ingat ya, lagi-lagi aku ingatkan, beasiswa tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Jadi kamu juga harus punya gambaran yang jelas bagaimana kamu akan menjalankan pendidikan kamu nantinya, studi kamu nantinya. Apa yang akan kamu pelajari dan bagaimana lingkungan kamu nanti. Juga capaian-capaian apa nih yang akan kamu dapat di dalam pendidikan kamu nanti. Kamu nanti juga bisa menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kamu, juga tentang pekerjaan kamu kalau kamu sudah bekerja. Dan kamu hubungkan bagaimana studi kamu nanti bisa berdampak bagi pekerjaan kamu atau bahkan topik penelitian yang akan kamu buat. Jadi di esai ini nanti kamu perlu menjelaskan tentang kampus yang kamu tuju, jurusan yang kamu pilih, topik penelitian yang akan kamu buat, dan juga durasi studi yang akan kamu capai. Selain itu, kamu juga perlu menjelaskan bagaimana jurusan di kampus yang kamu pilih itu bisa memfasilitasi kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, bagaimana kamu bisa memperkaya informasi mengenai ini? Kamu bisa baca di website kampus yang kamu pilih. Kamu bisa lihat visi misi yang mereka punya. Lalu kamu juga bisa lihat list mata kuliah yang akan kamu pelajari jika kamu berkuliah di sana. Karena jurusan yang sama pun bisa mengajarkan mata kuliah yang berbeda di kampus yang berbeda. Atau kamu juga bisa kaitkan dengan profesor yang ada di kampus tersebut. Bisa aja kan profesornya mempunyai expertise yang cocok dengan bidang keahlian yang mau kamu pelajari. Jadi kamu bisa sebutkan poin-poin tersebut di dalam rencana studi kamu. Nah, di poin terakhir kamu perlu menjabarkan tentang future goals kamu itu apa. Jadi setelah kamu mengelaborasikan poin-poin yang udah aku sebutkan tadi, kamu biasanya hanya perlu menyambungkan saja tentang bagaimana nantinya jurusan kamu di kampus tersebut dan kampus tersebut bisa membantu kamu untuk memberi dampak bagi negeri kita. Nah, setelah aku kasih tips menulis esai untuk LPDP, kalian masih pada bingung nggak nih? Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan dan masih ada hal yang kalian bingungkan, kalian boleh tulis di komen. Nah, kalau kalian juga merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video aku di YouTube channel aku, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Oh iya, dan kalau kalian punya ide video apa lagi nih yang mau aku buat, silahkan tulis di komen ya. Sampai ketemu, dadah!